kita mulai dulu dari penjelasan secara sederhana dulu aja deh mengenai PHI itu sendiri. Itu sebenarnya apa sih? Nah Bu, selanjutnya nih pasti teman-teman juga penasaran gitu apa yang begonya bukan hukum, dan mungkin ada teman-teman pekerja gitu yang ingin lebih tahu mengenai prosedur pengadilan hubungan industrial gitu. Jadi sebenarnya prosedur kita bisa sampai mengajukan gugatan ke PHI itu ada langkah apa aja sih Bu? Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Antonio Bagas Dan saya Dia. dan kita lagi-lagi di Cafe Rio. Jalan apa Bu? Jalan Terusan Jakarta nomor 80, Antapani, Bandung. Bandung ya. Jadi jangan cari ke Jakarta, jangan cari Karawang karena Cafe Rio masih di Bandung ya, masih di Bandung. Belum Sun. Ya, sampai Sun. Ya. Nah Bu, saya kepikiran untuk podcast kali ini mau bahas apa? Apa? Oh, kamu tuh udah muka-muka. Bahas apa ya? Iya kan seperti biasa lah. Kita kan bikin materi ketika mau udah take baru seling gitu bahas apa gitu kan. Ya biasa lah after pepet gitu. Soalnya gimana, hari-hari biasa itu udah 10.000 perkara itu sudah menguras ya. Iya. Tapi kita bela-belain untuk sharing. Betul. Nah, saya tuh topik kali ini kepikiran dari podcast sebelumnya. Yang mana? Dua sebelumnya terkait PKWT. Nah itu kan saya sedikit menyebutkan mengenai PHI gitu, atau kepanjangannya Pengadilan Hubungan Industrial kan Bu. Nah saya kepikiran untuk bahas di podcast kali ini Bu, karena menurut saya itu ada kesinambungan mengenai dari PKWT terus nyambung ke PHI. Ya kalau misalnya PKWT emang ada sengketa di mana gitu kan, pada akhirnya bisa diselesaikan di PHI. Nah itu Bu yang menjadi topik kita kali ini, gimana Bu? Boleh. Ya tapi sorot matamu itu adalah sorot mata euforia karena kamu berhasil di PHI. Iya benar. Akhirnya saya kepake juga ilmu 4 tahun kuliah gitu kan. Dan prakteknya ternyata dilancarkan walaupun agak panjang ya prosesnya sampai kasasi gitu kan. Ya tapi ya pengalaman lah ya. Indah ya, pengalamannya indah ya. Indah. Nah Bu, kita mulai dulu dari penjelasan secara sederhana dulu aja deh mengenai PHI itu sendiri. Itu sebenarnya apa sih? Ya jelas lah dari panjang itu Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan berarti kan kita ada tempat gitu kan, di situ ada yang bersengketa. Nah mungkin Ibu bisa lebih jelas gitu kan, berhubung Ibu dosen juga akan lebih jelas gitu menjelaskan. Ya, kalau pengadilan ya, kalau PHI Pengadilan Hubungan Industrial. Ya kepanjangannya. Nah, kepanjangannya itu pengadilan, sebenarnya pengadilan khusus, Gas. Oh, pengadilan khusus ya. Pengadilan khusus yang baru dibentuk semenjak adanya Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ya, atau disingkat PPHI. PPHI. Ya. UU PPHI. UU PPHI. Ya. Nah, itu pengadilan itu khusus ada di bawah peradilan umum. Oh, jadi ini peradilan umum. Itu kan kalau peradilan umum kan ada macam-macam tuh pengadilannya. Nah, itu salah satunya PHI. Nah, jadi buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang bukan backgroundnya hukum, pengadilan sama peradilan itu berbeda. Iya, walaupun beda-beda. Sama gitu kan beda. Dia nggak bisa bilang Nah, jadi kalau peradilan, aku mundur dulu sedikit ya. Boleh. Kalau peradilan itu hanya ada 4. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, tapi kalau namanya pengadilan itu banyak. Di peradilan umum aja ada pengadilan negeri. Ada anaknya gitu. Iya, anaknya. Ada pengadilan anak, ada pengadilan tipikor. Nah, yang kita mau bahas sekarang adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, itu ada di dalam peradilan umum. Nah, kalau misalnya pengadilan, ya itu betul, ada gedungnya, ada sidang-sidangnya menyelesaikan sengketa tentang ya khusus hubungan industrial. Nah,
Yang dimaksud dengan hubungan industrial itu apa sih maksudnya? Kan tadi kan pengadaan hubungan industrial itu kan pengadaan yang khusus gitu kan. Khusus dalam menangani kasus seperti apa sih? Nah itu. Khususnya itu tadi kamu udah nyebutin padahal. Khusus untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan industrial. Itu kalau itu sudah ditentukan guys, sebenarnya ada 4 macam perkara yang perkara yang diadili di PHI. Itu pertama ada tentang perselisihan hak. Ada juga tentang perselisihan kepentingan. Ada juga tentang pemutusan hubungan kerja. PHK. Ya, PHK. Nah, yang terakhir itu tentang perselisihan antara serikat pekerja yang satu dengan serikat pekerja yang lain. Tapi dua pihak serikat pekerja ini dalam satu perusahaan ya? Ada di dalam satu perusahaan. Jadi misalnya PTA punya serikat pekerja A sama serikat pekerja B gitu. Ya, terus mereka berselisih. Gitu. Nah, itu bisa diselesaikan di PHI. Yes, betul. Oke. Jadi ada 4 jenis sengketa yang bisa diselesaikan di PHI gitu. Ya, jadi kalau udah judulnya sengketa hubungan industrial, jangan digugat di pengadilan negeri. Ya, itu pasti ditolak ya. Itu nanti namanya ada kewenangan apa guys? Tidak sesuai dengan kewenangan. Ya itu ada mengenai kewenangan. Jadi nanti pengadilan negeri akan memutus bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Betul. Nah, jadi kalau kewenangan itu ada 2, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Tapi saya skip dulu deh itu untuk materi selanjutnya. Iya. Itu dia maksud saya, di skip dulu buat next podcast gitu. Jadi nanti ya next podcast langsung kita bikin dulu materinya, nggak langsung kayak gini. Bu, saya mau nanya deh, sebenarnya tuh hukum acara di PHI itu apa sih? Hukum acara? Iya. Ya kan kalau di PHI kan sebenarnya kan hubungannya hubungan privat ya, hubungan perdata. Jadi secara prinsip sih pakai hukum acara perdata. Masih yang kalau misalnya di Pulau Jawa, kamu masih ingat HIR kan? Itu harus melekat gitu. Kalau di Pulau Jawa ya prinsipnya pakai HIR. Kalau di luar Pulau Jawa dan Madura ya pakai RBG. Nah, tetapi karena di Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu diatur beberapa hukum acara. Jadi di beberapa step gitu ya, itu ada diatur secara khusus di PPHI. Di PPHI diatur secara khusus. Nah, itu berlaku asas namanya lex specialis derogat legi generali. Jadi yang khusus. Ya. Apa? Peraturan yang khusus menyampaikan. Iya, peraturan yang umum. Ya, jadi kalau sudah diatur secara khusus di PPHI, ya dia itu yang digunakan. Catat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau cari tahu lebih lanjut nih atau teman-teman ya mahasiswa hukum yang sedang mencari tugas mengenai PHI gitu ya udah buka aja di sekitar undang-undang PPHI. Iya, dan nonton YouTube kita. Dan nanya aja langsung ke kita gitu ya, bisa DM atau komen di YouTube kita. Pasti akan dijawab. Bu, tadi kan ada jenis sengketa tuh ada 4 ya? Nah, saya mau nanya deh. Dari tadi kan nanya mulu. Saya jawabnya ya. Saya memberi kesempatan yang lebih tahu untuk menjawab gitu. Saya mungkin kesempatan menjadi yang bisa jawab tuh beberapa saat episode berikutnya. Nah Bu, saya mau nanya. Saya mau nanya benar. Jadi kan kalau misalnya saya sebagai pekerja nih bersengketa dengan perusahaan itu gitu kan. Nah, terkait perselisihan hak dan PHK. Ada 2 sengketa. Ya, 2 sengketa. 2 perselisihan. Ini perselisihan kan? 2 perselisihan. Itu kalau misalnya saya mau ngajuin ke misalnya perselisihan sampai ke PHI itu mana duluan nih yang harus diselesaikan? Yang saya mulai punya nilai yang lebih urgensi gitu atau lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kalau itu sih sebenarnya sudah ditentukan bahwa perselisihan tentang PHK itu harus didahulukan. Karena kalau misalnya PHK ini sudah selesai guys, misalnya sudah ada putusan tentang PHK itu tentang hak ini, perselisihan tentang hak itu akan mengikuti. Oh, jadi mengikuti ya. Ya. Jadi bagi teman-teman nih, ya amit kalau misalnya, tapi kalau misalnya ada juga ya yang di PHK apalagi masa pandemi ini ya Bu ya, yang awal-awal itu atau ya mungkin sampai sekarang masih ada yang berdampak gitu kan. Betul. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK dengan
kendali ya efisiensi, dan emang mungkin perusahaannya juga nggak sanggup untuk membayar pekerja, jadi nggak mau atau terpaksa untuk mem-PHK. Bahkan ada perusahaan yang tutup loh. Tuh kan, saking nggak bisa. Saking nggak bisanya. Iya betul, kan. betul. Ya, semoga cepat selesai lah ya. Ya betul. Nah Bu, Nah, selanjutnya nih, hmm. pasti teman-teman juga penasaran gitu, apa yang begonya bukan hukum, dan mungkin ada teman-teman pekerja gitu yang ingin lebih tahu mengenai prosedur pengadilan hubungan industrial gitu. Jadi sebenarnya prosedur kita bisa sampai mengajukan gugatan ke PH itu ada langkah apa aja sih Bu? Untuk menyelesaikan perselisihan tuh ada langkah-langkahnya, Gas. Ya. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk mengajukan gugatan ke PHI, nggak boleh. Karena sudah ditentukan kalau misalnya berselisih nih, misalnya tentang PHK. Nah, itu harus diupayakan dulu secara bipartit. Bipartit itu antara pekerja dengan pelaku usaha. Iya. Pelaku usahanya gitu. Ya betul. Jadi misalnya kita perusahaan ya, perusahaannya dengan karyawannya, dengan pekerjanya, itu bipartit. Bipartit itu menyelesaikan secara duduk bareng nih, guys, duduk bareng, tapi hanya dua pihak yang berselisih aja. Dan baik-baik gitu. Nah, Karena ya. kan sebenarnya pada intinya tuh kalau misalnya ada selisih antara pelaku usaha dengan pekerjanya itu kan harus diselesaikan secara musyawarah. Iya, betul. Jadi itu bipartit. Semangatnya adalah menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi kan kita nggak tahu ya ini berhasil apa enggak nih bipartit. Kalau misalnya mentok, deadlock gitu ya, boleh nih salah satu pihak mendaftarkan, mencatatkan perselisihannya di Dinas Tenaga Kerja. Di kota masing-masing gitu ya. Ya, ada wilayahnya, ada kota dan Wilayahnya. kabupaten gitu kan. Nah, nanti ada tuh yang namanya mediator, Penengah lah. penengahnya Itu yang jadi Snaker. di Snaker. Nah, jadi ada penengahnya. Lalu ada pertemuan-pertemuan kan. Ya. Nanti risalahnya ada risalahnya juga. Maksudnya risalah tuh berita acara lah. Nah, apakah itu tercapai atau tidak? Kalau tercapai ya berarti kan permasalahan selesai, perselisihan selesai. Tapi kalau misalnya perselisihan tidak tercapai, perdamaian atau penyelesaian tidak tercapai, maka itu akan keluar anjuran dan risalah. Anjuran dan risalah. Risalah. Jadi, risalah dan anjuran inilah yang nanti harus dilaksanakan oleh para pihak. Ya, jadi nanti di Snaker itu memberikan sarannya, memberikan anjurannya gitu. Sebaiknya kan. pelaku usaha begini, Ini. kerjanya begini. Iya. Nah, nanti harus ada tanggapan dari baik dari pekerja maupun pelaku usaha atau perusahaannya. Nah, kalau salah satu atau keduanya menolak melaksanakan itu, boleh mengajukan upaya hukum gugatan. Baru ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi teman-teman banyak proses yang harus dilalui sebelum Iya. kita mengajukan gugatan ke PHI ya. Iya. Karena kan pada prinsipnya di Pengadilan Hubungan Industrial juga kan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Iya, betul. Berkali-kali kalau bisa diselesaikan dengan damai, ya kenapa tidak gitu. Iya, kan? betul. Karena kan apalagi kalau kita udah masukin gugatan ke pengadilan gitu ya, walaupun pada prinsipnya PHI itu menyelesaikan sengketa itu dalam waktu sebentar gitu kan, tapi lagi-lagi ya itu kalau misalnya bisa damai, Betul. kenapa nggak damai aja gitu? Iya. Ya. Nah, habis itu mengajukan gugatan nih, mengajukan gugatan. Nah, berlangsunglah itu pemeriksaan dan pengadilan itu akan majelis hakim akan memeriksa dan mengadili perkara itu. Nah, kalau tadi kenapa kita semangatnya ada kekeluargaan? Kalau kekeluargaan ini kan bisa win-win solution kan? Betul. Nah, kalau dari pengadilan itu udah jadi win-lose. Ya. Pasti salah satu menang dan satunya lagi kalah kan Harus gitu. terima kan keputusan Iya, hakim, iya. Nah, jadi kalau kita sudah berperkara, tetapi gas, tetap di dalam kita sepanjang kita bersidang, itu pengadilan melalui majelis hakim itu pasti berulang-ulang dia akan bilang bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan. Iya. Nah, tetap majelis hakim akan menyarankan itu. Tetapi kalau toh memang nggak bisa, ya itu tadi berarti ada putusan kan? Putusan ini ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, kalau terima, yang dikalahkan diterima, ya artinya tinggal dilaksanakan kan itu putusan. Nah, tapi ini uniknya gas. Apa tuh Bu? Karena tadi kan ini kan pengadilan khusus yang berada di dalam badan peradilan umum.
Jadi dia juga khusus upaya hukumnya. Kan kita udah pernah bahas nih upaya hukum itu ada dari banding, terus kasasi gitu kan. Kalau perdata biasa banding, kasasi dan verzet. Kalau di pengadilan PHI itu nggak ada banding. Ada banding. Jadi dari tingkat pertama langsung ke Kasasi. Ya, jadi untuk pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan hubungan industrial itu boleh mengajukan upaya hukum kasasi. Karena kan prinsipnya penyelesaian sengketa di PH itu harus cepat ya. Ya, dan dianggapnya pemeriksaan itu harus selesai di judex facti di satu tingkat saja. Tidak perlu diulang di judex facti yang di pengadilan tinggi. Nah Bu, seperti biasa, ada pengalaman nggak? Ya pasti ada sih, kan kemarin kan Ibu ke PHI. Maksudnya sharing dong Bu, pengalaman di PHI yang paling berkesan lah. Nah gitu sekarang pertanyaan. Pengalaman di PHI yang paling berkesan itu ada satu. Yang kemarin yang udah saya sharing itu juga berkesan. Lalu ada lagi yang berkesan itu sebenarnya lebih terasa aura berantemnya. Aura berantemnya karena lawannya banyak banget. Banyak tuh. Ribuan. Ribuan jadi. Pasti Ibu dari kuasa perusahaan ya? Iyalah. Ya orang lawannya ribuan, masa iya satu karyawan dia bekerja di ribuan perusahaan, kan nggak mungkin. Jadi saya pegang satu perusahaan digugat sama karyawannya. Dan karyawan itu banyak banget. Jadi ribuan. Kalau cuma satu, ribuan. Itu kalau demo apa segala macam sih ya itu bumbu lah ya, bumbu berperkara. Tapi yang membuat saya berkesan, membuat unik gitu ya. Ini pekerja ini dia masih bekerja, guys. Masih bekerja, masih menerima semua hak-haknya, artinya gajinya masih nerima, kalau dia lembur masih nerima upah lembur gitu kan. Hubungan pekerjaannya terlihat di kasat mata itu baik-baik aja. Tetapi ternyata digugat. Apa ini? Minta di PHK. Lah. Jadi PHK. Iya, jadi karyawannya menuntut PHK. Jadi perselisihan itu adalah perselisihan tentang PHK. Jadi ini justru inisiatif karyawannya untuk di PHK. Iya. Padahal ini perusahaan berjalan ya itu yang saya bilang. Dengan semestinya gaji masih full gitu kan. Dan akhirnya itu yang saya bilang, oh ternyata perselisihan itu bukan hanya, kan orang kadang-kadang berpikir ya, perselisihan hak itu karena dia di PHK, perselisihan PHK itu karena dia di PHK terus nggak terima, kan gitu ya? Bisa dari perusahaan yang nge-PHK karyawannya. Gitu, Terus karyawannya nggak terima. Biasanya kan yang lazim terjadi itu. Iya. Kalau ini nggak. Ini inisiatif karyawannya ya? Iya, dan banyak banget. Dan itu kayak bahasa itu kayak bedol desa gitu loh. Jadi hampir satu RT ada kayak. Oh lebih kan ribuan. Jadi itu yang menurut saya wow ada ya begini gitu loh. Dan di masa pandemi guys. Di masa pandemi yang orang-orang mencari kerja di masa pandemi ini malah minta di PHK. Iya, jadi menurut saya ternyata alasan-alasan orang yang merasa tidak puas, yang menganggap itu suatu perselisihan itu nggak bisa kita terka bahwa ada ketidakadilan atau apa-apanya yang menurut satu kacamata saja, nggak bisa. Jadi di masa pandemi di saat orang banyak yang mengeluhkan saya pengen bekerja, saya udah kena PHK apa segala macam, saya pengennya bekerja lagi, ada orang lain yang memperjuangkan untuk dipekerjakan kembali. Kalau ini memperjuangkan untuk diputus hubungan kerjanya. Unik ya prakteknya. Iya. Lebih menarik daripada teorinya. Iya. Gitu. Dan uniknya lagi dikabulkan dong gugatan. Nah tapi kita lagi proses di kasasi. Oke, Bu. Yo. Hari ini Ibu minum apa nih? Hari ini saya minum Lex Natural. Aduh ini panas banget tau gak sih? Padahal ini masih pagi loh kita take. Bandung itu ternyata bikin labil ya. Terus ini, oh iya, sebelum kita ngomong minuman guys. Apa tuh Bu? Wajib datang ke Caferium, kenapa guys? Kenapa? Karena kita itu konsepnya lebih banyak yang outdoor. Iya. Kan sekarang
orang agak sedikit parno kalau indoor terus berkerumun gitu kan. Iya, terus kita Jadi banyaknya langsung outdoor. Otak-atik dibikin outdoor. Otak-atik dibikin outdoor. Terus ini masih pagi nih, masih pagi. Di posisi saya aja udah saya ambil berjemur. Jadi saya sehat. Sehat ya. Ah, Kan kalau sinar matahari itu kan ya kalau waktunya pas ya. menyehatkan tubuh kan. Masih sehat kok, jam segini masih sehat. Terus saya minumannya juga minuman sehat ya. Apa tuh Bu? Ini namanya Lex Natural. Itu bahasa hukum itu. Apa tuh Bu artinya? Lex Natural itu sebenarnya satu asas ya. Lex Natural itu ya natural tentang hukum alam. Hukum alam. Kalau itu sih sebenarnya asasnya, cuma Oh, dikaitkan nih dengan minuman dikaitkan ibu dengan nih. ini sebenarnya ini kalau kemarin kan ya Bagas tuh Yakult Base juga ya Gas ya. Betul. Kalau ini juga masih Yakult Base. Oh, masih keluarganya Yakult B. Masih keluarganya Yakult Base. Tapi ini dikasih campuran grape. Oh. Nah, kenapa saya kasih nama tadi Lex Natural? Karena kalau kamu tahu buah anggur. Buah anggur itu dia itu tumbuh kan harus ada apa namanya? Sangat mengikuti alamnya gitu. Jadi tanahnya, Ya, terus ya. udaranya itu menentukan kualitas. Jadi ini kenapa saya kasih masuk namanya natural tuh ya karena ini dari alam gitu. Di alam ya. Jadi ya disambung-sambung masih nyambung lah ya. Nah, ini Bu, kalau ini tuh kalau tadi saya lihat di menu tuh ini Lex Divina. Nah, saya langsung nanya aja ke ownernya, ini apa ini kaitannya dengan ya tadi kan Lex Divina juga bahasa hukum ya Bu ya. Terus juga salah satu asas yang saya tahu gitu. Lex Divina itu sebenarnya hukum Tuhan, hukum dari Tuhan. Ini sama-sama dari Sang Pencipta ya. Iya. Jadi kalau itu kenapa saya kasih nama Lex Divina? Sebenarnya itu campuran Yakult dengan orange dan teman-teman yang lain yang jadi rahasia dagang. Nah, kenapa saya kasih nama Lex Divina itu karena kalau jeruk itu kan manis-manis asam gimana gitu ya? Manis-manis asam kehidupan gitu kan ya. Itu jadi manis-manis asam kehidupan yang semuanya itu diberikan oleh Tuhan gitu untuk dinikmati oleh manusia, dan sekarang saya campurkan kepada minuman itu untuk dinikmati untuk kita semua. Jadi manis asam kehidupan itu bisa dirasakan dengan minum Lex Divina ini. Nah, ya. tapi kalau campurannya pas itu jadi seger. Jadi kehidupan kita seger. Kan apapun tantangannya, rintangannya, Iya betul. kita harus menikmati hidup kan ya, karena hidup cuma sekali. Ya. Oke. Kita nikmatin sebentar ya. Nyam. Nah, bagi teman-teman nih yang masih penasaran sekitar Caferium ya. Langsung aja datang ke Caferium di Jalan Jakarta nomor 80. Jalan Terusan Jakarta. Ya, Jalan Terusan Jakarta nomor 80. Antapani Bandung. Dan lagi-lagi teman-teman yang masih penasaran seputar dengan PHI, bisa aja langsung datang ke Caferium juga. Kita ngobrol langsung. Ya, atau misalnya teman-teman yang jauh dari Antapani Bandung ya setidaknya komen dulu boleh lah ya. Boleh. Atau nanya-nanya atau sharing, atau bisa langsung DM kita di hitspodcast.official ya, atau masing-masing IG kita di saya Antonio_Bagas dan saya Diah.hits. Dan jangan lupa untuk follow Acquire_Caferium Bandung. dan setelah follow abis lihat-lihat langsung datang ke sini bagi orang Bandung atau orang Antapani sekitarnya gitu ya. Langsung aja kita main di sini bahas terkait hukum, bisa terkait perakuarium, bisa terkait perkopian juga bisa ya. Jadi ini tempatnya 3 in 1 gitu ya. Minum, perut kenyang, otak dapat ilmu baru. Dia itu ide baru tuh. Kata-katanya baru. Oh, saya dapat tadi. Pantesan mukanya mikir. Ya, gitulah kehidupan kita sehari di sini ya. Nah, Kenyang, perut kenyang, otak diisi gitu kan. jangan lupa subscribe, Like and share. dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya apa Bu? Supaya tahu kalau ada konten terbaru dari kami berdua. Dan sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, di situlah hukum berdiri. Bye bye.